Baik, perkenalkan, saya Komang Stamarta dengan NIM 2002 612124. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ICU. Baik, jadi yang pertama yaitu Intensive Care Unit atau ICU, di mana merupakan bagian dari rumah sakit dengan staf dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, ataupun penyulit yang mengancam nyawa, atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubiah. Jadi, untuk ICU sendiri, sehingga nantinya pasien akan diawasi secara ketat dan juga diberikan terapi sportif yang maksimal. Nah, selanjutnya ini merupakan landasan hukum. Yang pertama itu KMK nomor 129 Permenkes per SK per 2 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Kemudian ada PMK nomor 1438 Permenkes per 9 2010 tentang standar pelayanan kedokteran. Selanjutnya yaitu Kepmenkes RI nomor 04 yaitu Permenkes per SK 1 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan, kemudian Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, ini merupakan tipe-tipe yang ada di ICU, di mana ada general ICU, ada respirasi ICU, kemudian ada cardiac ICU, medical ICU, surgical ICU, ada NICU, PICU, brain ICU, renal ICU, dan burn ICU. Selanjutnya itu ruang lingkup ICU. Jadi, diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit akut, di mana yang mengancam nyawa dan juga dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Selanjutnya itu memberi bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh, di mana sekaligus melakukan penatalaksanaan spesifik pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya itu pemantauan fungsi vital tubuh dan penatalaksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit maupun iatrogenik. Kemudian selanjutnya itu yang keempat itu memberikan bantuan psikologis pada pasien yang bergantung pada fungsi alat ataupun mesin dan orang lain. Selanjutnya yang kelima, sebelum pasien masuk ke IRI atau ICU, pasien dan atau keluarganya harus mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai dasar pertimbangan mengapa pasien harus mendapat perawatan di ICU serta tindakan kedokteran yang mungkin selama pasien nantinya dirawat di ICU. Selanjutnya itu atas penjelasan tersebut, pasien dan keluarganya dapat menerima atau menyatakan persetujuan untuk dirawat di ICU. Kemudian penjelasan tersebut diberikan juga oleh kepala ICU atau dokter yang bertugas. Selanjutnya itu persetujuan nyatakan dengan menandatangani formulir informed consent. Kemudian pada keadaan sarana dan prasarana ICU yang terbatas pada suatu rumah sakit, diperlukan mekanisme yang membuat prioritas apabila kebutuhan atau permintaan akan pelayanan ICU lebih tinggi dari kemampuan pelayanan yang dapat diberikan. Selanjutnya yaitu kepala ICU bertanggung jawab atas kesesuaian indikasi perawatan pasien di ICU. Selanjutnya, bila kebutuhan pasien masuk ICU melebihi tempat tidur yang tersedia, maka kepala ICU menentukan kondisi berdasarkan prioritas kondisi medis pasien mana yang akan dirawat di ICU. Selanjutnya yaitu standar minimal kompetensi yang harus dikuasai di ICU, yaitu resusitasi jantung paru atau RJP, selanjutnya itu pengelolaan jela nafas, kemudian yaitu terapi oksigen, pemantauan EKG, pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan darurat, kemudian pemberian nutrisi enteral dan parenteral, kemudian pemakaian pompa infus atau sampel untuk terapi secara titrasi, selanjutnya itu kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, kemudian memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat darurat, dan selanjutnya itu pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh. Nah, selanjutnya yaitu perawatan ruang intensif berdasarkan kriteria sistem organ. Jadi, yang pertama itu baik itu pada kardiovaskular, yaitu infak miokard akut dengan komplikasi, kemudian acute congestive heart failure with respiratory failure, kemudian shock kardiogenik, aritmia kompleks, hipertensi emergensi, unstable angina,
dysarrhythmia, hemodynamic instability, persistent chest pain, dan sebagainya. Untuk RSP yaitu gagal nafas akut memerlukan ICU dengan dukungan ventilator, kemudian emboli paru dengan hemodinamik yang tidak stabil, selanjutnya ada massive hemoptysis, kemudian gagal nafas dengan intubasi yang diperlukan segera, dan sebagainya. Kemudian, baik itu dari SSP, yaitu acute stroke with altered mental status, kemudian acute subarachnoid hemorrhage, kemudian status epilepticus, kemudian vasospasme, severe head injury, dan sebagainya. Ini itu gastrointestinal, itu pendarahan gastrointestinal yang mengancam jiwa, kemudian juga pankreatitis berat, perforasi esofagus, fulminant hepatic failure, dan sebagainya. Kemudian dari urogenital yaitu hipo atau hipernatremia dengan kejang, thyroid storm, kemudian koma hyperosmolar state, kemudian hipo atau hiperkalemia dengan dysrhythmia atau kelemahan otot, kemudian hipofosfatemia dengan kelemahan otot, dan sebagainya. Dan dari obat-obatan yaitu overdosis obat, konsumsi obat yang tidak stabil secara hemodinamik, kejang setelah konsumsi obat, kemudian pasien pasca operasi memerlukan pemantauan hemodinamik atau dukungan ventilator atau perawatan ekstensif di ICU, dan sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi ICU, itu College of Intensive Care Medicine of Australia and New Zealand, itu berdasarkan ICU level 1 pada rumah sakit kecil atau tipe C, kemudian peran mayor dalam memonitor dan mencegah komplikasi pasien medis dan surgical, kemudian resusitasi dan pelayanan suportif kardiorespiratorik jangka pendek, kemudian ventilasi mekanik dan monitoring kardiovaskular invasif sederhana, selanjutnya yaitu fasilitas transportasi ke level 2 atau level 3, dan juga outsourcing laboratorium radiologi dan bank darah dasar, dokter terlatih dalam terapi intensif dan staf pendukung yang adekuat. Kemudian untuk ICU level 2, di mana pada rumah sakit umum yang lebih besar atau tipe B, di mana terapi suportif multisistem sesuai dengan peran rumah sakitnya, pada center, trauma center, selanjutnya itu petugas medis yang siap di tempat dan akses ke fasilitas farmasi, patologi, dan radiologi setiap saat, tetapi tidak diharuskan memiliki semua bentuk terapi dan pemeriksaan yang kompleks seperti kardiologi intervensi dan bedah jantung. Kemudian kebijakan transfer dan rujukan, selanjutnya itu peralatan penunjang kardiorespiratorik untuk jangka panjang, konsultasi dengan dokter on-call, fasilitas ICU komprehensif, bank darah on-site. Kemudian konsultan terapi intensif, kepala ICU, dan minimal 1 orang spesialis. Selanjutnya itu ICU level 3, yaitu pada rumah sakit rujukan besar atau tersier, itu tipe A, di mana pusat edukasi dan riset, kemudian seluruh aspek pelayanan intensif yang diperlukan sampai periode yang tidak dapat ditentukan. Selanjutnya juga konsultan terapi intensif, trainer, perawat terapi intensif, tenaga medis terkait, dan staf untuk pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yaitu multidisiplin partner, itu baik kepala ICU, kepala perawat, dan pelayanan spesialis. Kemudian fasilitas endoskopi, bronkoskopi, unit step down, dan program pendidikan dan pelatihan perawatan intensif. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium dan imaging, serta subspesialis dari berbagai divisi. Kemudian, kriteria menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 779, pertama yaitu perencanaan ICU harus memenuhi standar, kemudian bentuk unit luasnya itu 16-20 meter persegi untuk setiap tempat tidur, kemudian jarak ideal antara tempat tidur itu 2,5 meter, kemudian dilengkapi tempat cuci tangan yang cukup besar dan dalam, kemudian kamar isolasi harus dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan ganti pakaian, kemudian penerangan harus cukup, selanjutnya yaitu tempat tidur harus dilengkapi pagar sisi kiri kanannya dan dapat diubah posisinya. Kemudian titik keluar sumber oksigen, udara tekan, dan penghisap sentral ada di dekat setiap tempat tidur, dan suhu ruangan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien. Selanjutnya untuk perlengkapan medik itu bisa dilihat ada beberapa gambar, baik itu dari sumber oksigen, berupa tabung atau silinder atau titik oksigen sentral yang dilengkapi dengan katup penurunan tekanan, regulator dan flow meter, kemudian alat pelembab atau humidifikasi, oksigen, pipa karet atau plastik yang dilengkapi dengan kanula nasal kanul dan juga sungkup muka, kemudian alat penghisap lendir portable atau titik hisap sentral, kemudian alat resusitasi terdiri dari kantong sungkup muka, misalnya bubek, air viva atau lerdal,
berbagai ukuran, pipa jalan nafas, oronasofaring, dan juga pipa endotrakeal berbagai ukuran, kemudian pembuka mulut, percussion mouth gag, kemudian penghubung pipa yaitu tube konektor dan stilet. Kemudian juga stetoskop, tensimeter, dan termometer. Selanjutnya itu alat monitoring hendaknya dapat dapat memperlihatkan waveform dan angka dari elektrokardiogram, EKG, tekanan darah, nadi, dan saturasi oksigen. Alat infus terdiri dari set infus, kateter vena, jarum suntik, berbagai ukuran, kapas, antiseptik, plester, pembalut, dan gunting. Dan juga baik itu defibrilator, troli, alat komunikasi, intercom. Selanjutnya, manajemen pasien ICU secara umum, yaitu monitoring 24 jam pada vital sign, EKG, saturasi O2, suhu, tekanan darah, CVP, gula darah, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, darah terapi. Kemudian daftar terapi, kemudian nursing dan paramedical care itu tracheal suction, profilaksis stress ulcer dan DVT, perubahan posisi pasien setiap 2 jam, memandikan pasien, bowel care, support psikologis, kemudian akses vaskular untuk terapi cairan dan nutrisi, selanjutnya itu kontrol infeksi, itu infeksi silang dengan universal precaution. Kemudian untuk kriteria masuk ICU di mana prioritas 1, kelompok ini merupakan pasien sakit kritis tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitasi seperti dukungan atau bantuan ventilasi dan alat bantu suportif organ atau sistem yang lain, infus obat-obat vasoaktif kontinu, obat antiaritmia kontinu, pengobatan kontinu tertitrasi, dan lain-lain. Contoh pasien kelompok ini di mana pada pasien pasca sepsis berat dengan gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa, terapi pada pasien prioritas 1 umumnya tidak mempunyai batas. Selanjutnya untuk prioritas 2, di mana pasien ini memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU sebab sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera. Misalnya pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter, di mana contoh pasien pada kriteria 2 yaitu mereka menderita penyakit dasar jantung, paru, gagal ginjal, akut dan berat, atau yang telah mengalami pembedahan mayor. Terapi pada pasien prioritas 2 itu tidak mempunyai batas karena kondisi medisnya senantiasa dapat berubah. Sedangkan untuk prioritas 3 yaitu pasien ini adalah pasien sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, secara sendirian atau kombinasi, kemungkinan sembuh dan atau manfaat terapi di ICU pada golongan ini sangat kecil, di mana contoh pasiennya yaitu pasien dengan keganasan metastasis, kemudian disertai dengan penyulit infeksi perikardial tamponat, kemudian kemudian sumbatan jalan nafas, selanjutnya yaitu atau pada pasien dengan penyakit jantung, penyakit paru terminal, sertai komplikasi penyakit akut yang berat. Selanjutnya untuk pengecualian, di mana pasien yang memenuhi kriteria masuk tapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman saja. Selanjutnya itu pasien dalam keadaan vegetatif permanen. Selanjutnya itu pasien yang telah dipastikan mengalami mati batang otak. Kemudian kriteria keluar ICU, di mana jika pasien itu tidak dibutuhkan lagi terapi intensif, kemudian terapi intensif gagal, dan kemungkinan untuk pulih sangat kecil atau keuntungan terapi intensif sangat sedikit. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang dasar-dasar ICU. Apabila pada saat pemaparan materi terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.